Oke teman-teman, kembali lagi di channel Rian Broku ya. Kali ini kita bahas tentang PS2 lagi. Ya, kemarin kan sudah tentang harga PS4 gitu ya. Jadi kembali sekarang ke PS2. Nah, sesuai dengan judul dan thumbnail juga ya, seperti yang kalian sudah ketahui, kenapa sih banyak yang tidak minat gitu ya sama PS2 gitu. Mungkin dari kalian juga sudah tahu jawabannya kenapa ya. Nah, ini menurutku pribadi ya teman-teman ya. Secara logika aja PS2 itu kan sudah lama rilis ya, bulan Maret tahun 2000. Nah, mumpung sekarang bulan Maret gitu ya. Jadi kita bahaslah sedikit kenapa sih tidak layak gitu ya. Ada beberapa 3 faktor penyebab kenapa PS2 itu sebenarnya banyak yang tidak minat atau sebenarnya tidak worth it sebenarnya juga ya. Karena yang pertama itu karena banyaknya yang memakai gadget atau HP ya, karena kita bisa lihat game-game sekarang itu sudah bisa mengalahkan game konsol ya. Kita aja di HP Android maupun di iPhone atau di perangkat mobile atau PC gitu ya, itu sudah bisa menandingi kualitas dari segi grafis ya, dari segi grafis dan juga pokoknya lebih bagus lah game-game yang ada di Android maupun di PC gitu ya. Dan juga bisa portable. Kalau main PS2 ya silahkan, kita juga bisa bermain game PS2 itu di perangkat handphone gitu ya. Nah, yang kedua itu sulitnya mendapatkan game ya, apalagi spare part dari PS2 juga ya. Tapi yang paling berpengaruh itu adalah sulitnya mencari game PS2 untuk diisi ke konsol. Kita bisa aja, tapi kan tidak banyak orang yang mau untuk melakukan itu, dan juga ribet juga kan, perlu PC ataupun perlu HP oke, tapi kan perlu yang namanya converter gitu ya. Seperti konten aku yang kemarin tuh banyak sekali yang komen-komen bahwa si penjualnya tuh kadang malas gitu ya. Ya oke, nah itu contoh kecilnya lah seperti itu teman-teman ya. Contoh kecilnya seperti itu, sulit mendapatkan game-game PS2 yang menarik juga, sulit untuk dicari. Pada intinya ngisi game menarik itu juga sulit sekali gitu ya. Jadi kita tuh juga perlu yang namanya sedikit effort untuk mengisi game PS2. Kita juga harus belajar tentang itu gitu. Kalaupun hard disk internal, kalau pakai CD sekarang kan tidak sesuai zaman lah, tidak sesuai zaman lah sekarang itu kan, karena seiring berapa waktu lamanya itu bahkan melemah dia gitu kalau pakai CD gitu ya. Terus yang ketiga itu semua bisa dilakukan oleh PC ataupun komputer. Kalaupun kita mempunyai PC gitu ya atau komputer, ya kita tuh bakal lebih gampang teman-teman. Kita bisa main game PS2. Jangankan game PS2, PS4, PS5 pun bisa gitu ya. Jadi itulah alasannya kenapa banyak yang tidak membeli PS2 atau banyak yang tidak, peminatnya turun. Tapi biasanya banyak peminat itu karena seperti aku, karena juga ingat dulu juga main di rental gitu ya. Sekarang juga rental banyak yang tidak ada PS2, minimal PS3 ataupun PS4. Bahkan sekarang PS3 pun kayaknya sudah mulai jarang gitu ya. Nah, itu dia beberapa alasan kenapa PS2 itu tidak worth it sebenarnya, atau banyak juga orang yang sedikit peminat gitu ya sama PS2 ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih saran atau komentar, itu silahkan di kolom video ini, kita sering bersama-sama. Nah, jadi gimana nih buat kalian yang pengen membeli PS2 di tahun 2025 ya? Apakah sudah membayangkan atau pengen ke grafisnya lebih baik gitu ya, atau ingin bernostalgia? Itu semua ada di tangan kalian. Oke, sekian aja konten video kali ini. Mungkin kalian tuh ada saran, silahkan di kolom komentar video ini. Thank you.